Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Bapak Ibu ya. Diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, serta dimudahkan segala urusan. Tentu juga diberikan kemudahan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, izin kali ini kita menginformasikan kembali bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Ibu, membuka kembali pendaftaran untuk PPG dalam jabatan ya tahun 2023 ini. Di mana pendaftarannya adalah sampai tanggal 11 Juni 2023. Nah, melalui surat yang dikeluarkan oleh Kementerian ini, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, bahwa surat ini berisi tentang pendaftaran dan seleksi administrasi ya pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023 Bapak Ibu. Nah, untuk mengingatkan kembali, tidak ada salahnya admin coba lagi untuk menjelaskan apa sebenarnya PPG dalam jabatan itu. Sebab dalam PPG ini ada dua ya Bapak Ibu, ada PPG dalam jabatan dan ada PPG prajabatan. Nah, kita cari tahu sekarang. Nah, perbedaannya antara PPG dalam jabatan dengan PPG prajabatan adalah sebagai berikut ya Bapak Ibu. Ini sekedar mengingatkan kembali supaya Bapak Ibu tidak lupa begitu ya. Untuk PPG prajabatan adalah ini ditujukan bagi mereka yang belum pernah menjabat sebagai guru. Belum pernah mengajar. Sama sekali belum pernah mengajar ya. Dan belum pernah terdata di dapodik sekolah. Itu PPG prajabatan. Sedangkan PPG dalam jabatan ini diperuntukkan bagi guru yang sudah menjabat sebagai guru. Artinya sudah terdata di dapodik sekolah, di database kementeriannya sudah ada, sudah pernah mengajar, sedang mengajar. Jadi status guru yang sedang mengajar di sekolah. Nah, itu dalam jabatan ya. Kalau prajabatan belum pernah menjadi guru. Nah, itu prajabatan. Dan PPG dalam jabatan ini diperuntukkan, PPG dalam jabatan diperuntukkan bagi yang sudah menjabat sebagai guru. Oke. Ya, paham ya Bapak Ibu ya sampai di situ. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Surat edaran yang dikirim oleh kementerian ini kita coba akan bacakan Bapak Ibu ya. Apa sebenarnya isinya? Kemudian kategori guru kategori yang mana begitu ya, yang wajib ikut seleksi administrasi PPG dalam jabatan ini. Baik ya, kita lihat ya, kita bacakan suratnya. Baik Bapak Ibu, ini surat yang dikeluarkan oleh kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, terkait dengan pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2023 ya Bapak Ibu. Ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung ke persyaratan yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Persyaratan yang harus dipenuhi, yang pertama terdaftar pada data pokok pendidikan atau dapodik ya Bapak Ibu. Yang kedua terdata sebagai sasaran peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Memiliki NUPTK, kemudian masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Ya, artinya yang nomor D ini baik untuk guru maupun kepala sekolah begitu ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, kemudian berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Wow. Sekali lagi, berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023 Bapak Ibu. Nah, ini ada dua sasaran Bapak Ibu. Yang pertama untuk calon pesertanya ya. Calon pesertanya ada dua sasaran. Yang pertama untuk kategori A. Ini guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2023 sebanyak 352.668 orang. Kemudian untuk sasaran kategori B, itu guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi sebanyak 564.387 orang.
Nah, jadi kalau yang kategori A yang dinyatakan lulus administrasi tahun 2022, kemudian untuk sasaran kategori B yaitu guru yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi. Oke. Kita lanjut. Di nomor berapa? Nomor 3 ya. Nah, untuk di nomor surat di nomor 3-nya, Bapak Ibu, bagi guru sasaran kategori A tidak perlu mengikuti seleksi administrasi tahun 2023. Alhamdulillah ya. Jadi yang kategori A ini tidak perlu ikut seleksi kategori 2023. Nah, yang ini apa? Kategori A perlu melakukan penyesuaian bidang studi karena adanya perubahan nomenklatur katanya ya, bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk itu nanti disimak Bapak Ibu ya. Ini ada perubahan nomenklatur untuk bidang studinya ya. Mulai tanggal 10 sampai dengan 15 Juni 2023. Oke, ada waktu 1 minggu ke depan ya. Informasi selanjutnya nanti dapat dilihat pada lampiran 2. Oke. Jadi untuk yang kategori A ini Bapak Ibu tidak perlu mengikuti seleksi administrasi ya di tahun ini, tidak perlu. Tetapi perlu menyesuaikan bidang studi karena ada perubahan nomenklatur. Nanti kita lihat lampirannya. Nah, kategori B ini Bapak Ibu wajib mengikuti seleksi administrasi. Nah, sesuai dengan judul yang saya tulis Bapak Ibu ya. Nah, jadi berarti kategori B ini. Jadi kategori B ini adalah yang wajib mengikuti administrasi seleksi karena dinyatakan tadi belum lulus. Ya. Nah, mulai tanggal 30 Mei 2023. Ya, jadi sudah berjalan berarti. Nah, teman-teman yang belum silahkan, mumpung ada kesempatan ya. Sebagaimana informasi dari dan jadwal pada lampiran 3. Artinya Bapak Ibu ada waktu sampai tanggal 11 Juni. Ya, memang dimulainya sudah tanggal 30 Mei kemarin. Tetapi bagi yang belum, nah ini segera ya karena ada waktu sampai tanggal 11 Juni 2023. Kita lanjut ya. Di sini ada lampiran Bapak Ibu. Ini adalah untuk lampiran 1 di mana lampiran 1 untuk kategori A ini yang dinyatakan lulus tadi ya Bapak Ibu. Lulus administrasi di tahun 2022 ya yang lalu. Ini sudah ada kuotanya ya, masing-masing kabupaten kota, masing-masing provinsi, masing-masing provinsi sudah ada kuotanya. Misalnya Aceh ya, ada 15.853. Bali ya, 5.828. Banten 14.165 misalnya. Seluruh provinsi Bapak Ibu. Jadi sebanyak 38 ya. 38 provinsi, jumlah total keseluruhannya 352.668 orang. Ini yang kategori A Bapak Ibu. Artinya kategori A itu yang sudah dinyatakan lulus administrasi di tahun 2022. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini ya. Jadi cocok ya apa jumlahnya ya. Jumlahnya cocok untuk kategori A ini yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pada tahun 2022. Oke, untuk kategori B yang tadi dinyatakan belum lulus Bapak Ibu, di sini juga sudah ada jumlah kuotanya ya. Misalnya Aceh 20.000 ya, 284, Bali 6.835, Banten 20.285 dan seterusnya. Ini juga sama ya, kategori B sampai 38 provinsi Bapak Ibu. Nah, untuk lampiran 2 Bapak Ibu, nah ini di sini untuk lampiran 2 itu apa? Jadi bagi guru sasaran kategori A ini perlu melakukan penyesuaian nomenklatur bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2023 pada tanggal 10 nanti ya. 10 sampai dengan 13 Juni ya Bapak Ibu ya. Melalui akun SIM PKB masing-masing. Kita lanjut ke kategori lampiran 3, maaf. Untuk lampiran 3 ya. Nah, untuk lampiran 3 Bapak Ibu di sini syarat administrasi. Ini penting, syarat administrasi Bapak Ibu. Yang pertama ini scan ijazah ya. Yang asli atau fotokopi legalisir scan.
kemudian hasil pindai scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, kemudian hasil pindai atau scan dokumen sesuai dengan status kepegawaian. Nah, kalau misalnya SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS ya, kemudian SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 untuk P3K ya Bapak Ibu. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2021-2022 dan 2022-2023 untuk SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Ini bagi guru non ASN tentunya ya. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya bagi guru non ASN di sekolah yang berasal dari satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakatnya, sekolah swasta atau yayasan ya. Hasil pindai scan pembagian tugas mengajar juga sama. Ini tahun 2022-2023 cukup 1 tahun ya untuk pembagian tugas mengajar, SK pembagian tugas mengajar. Dan fakta integritas jangan lupa di atas materai 10.000. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada lagi nih syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas kepala sekolah. Nah, ini yang nomor 2 ini syarat untuk administrasi bagi guru yang sudah menjadi kepala sekolah. Tambahannya apa? Selain tadi yang dipersyaratkan pada guru, ini ada tambahan tentunya ya. Jadi hasil pindai pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Nah, di nomor C. Jadi nanti Ibu dan Bapak melampirkan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Selain ijazah, kemudian pengangkatan pertama. Jadi ijazah, SK pengangkatan pertama, ada juga nanti SK pengangkatan sebagai kepala sekolah. Nah, berarti kalau PNS itu dari dinas atau badan kepegawaian daerah. Ya. Kemudian kalau dari yayasan itu untuk swasta, ya Bapak Ibu. Sama ada fakta integritas juga. Nah, saya lampirkan juga di sini untuk jadwal pelaksanaan pendaftaran dan lain-lain. Nah, jadi pendaftarannya dimulai kemarin tanggal 30 Mei sampai dengan 11 Juni ya. Nah, perbaikan berkas 12 sampai 28 Juni. Verifikasi dan validasi oleh petugas 12 Juni sampai 1 Juli. Pengumuman hasil 5 Juli 2023. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, linearitas. Nah Bapak Ibu, linearitas. Kita berbicara sekarang tentang linearitas. Nah, guru mata pelajaran umum di TK, SDMI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan SLB untuk guru yang linier dan serumpun. Itu Bapak Ibu. Contoh misalnya ya, untuk pendidikan guru PAUD misalnya, jenjangnya TK, kodenya 20. Nah, yang di sebelah kanan adalah linearitas, artinya mahasiswa atau Bapak Ibu, teman-teman yang lulusan PG PAUD misalnya, kemudian pendidikan guru RA, pendidikan guru pendidikan Islam anak usia dini, pendidikan Kristen anak usia dini, pendidikan anak usia dini, psikologi Islam, kemudian BK, ini masuk boleh gitu, tapi untuk jenjang PPG-nya PPG PAUD. Jadi yang untuk PPG PAUD, kemudian ijazahnya yang ada di sebelah kanan kita ini Bapak Ibu, yang ini adalah dianggap masih linier begitu dan boleh ikut PPG. Kemudian untuk PGSD Bapak Ibu nih ya, ini yang sering banyak pertanyaan sekali. Ini ada berapa ini? Ada 39 jenis ya. Ada 39 program studi ya Bapak Ibu yang dianggap linier ya. Ada 39 program studi yang dianggap linier dengan S1 PGSD gitu Bapak Ibu ya. Nah, pendidikan guru sekolah dasar PGSD ini kodenya 27. Jadi
bagi teman-teman yang program studi S1-nya PGSD, PGPMI, PPKN, matematika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa dan sastra Indonesia, bahasa Indonesia dan daerah, kemudian pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah, pendidikan IPS, pendidikan IPA, tadaris ya, tadris bahasa Indonesia, tadris IPA, tadris IPS, tadris matematika ya. Kemudian Penjaskes juga ada di sini ya, pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian apa yang di bahasa Indonesia? Penjaskes ada gak nih? Saya belum ketemu ya, belum ketemu nih Penjaskes. Kemudian ada pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, matematika. Banyak sekali, ada 39 di sini. Ada 3. Kemudian PGMI, PGSD, PPJ pendidikan guru ya. Kemudian ada tadris ilmu pengetahuan sosial, ada sastra Indonesia. Ini Bapak Ibu ada 39 ya, 39 jurusan program studi yang dianggap linier dengan pendidikan guru sekolah dasar. Artinya Bapak Ibu, bagi teman-teman guru ya yang S1-nya program studinya ini yang ada sebelah kanan, ini masih bisa memilih untuk PPG guru SD ya, PPG pendidikan guru sekolah dasar. Itu Bapak Ibu. Dan seterusnya Bapak Ibu, di sini masih banyak luar biasa, termasuk untuk SMP, SMA, Bapak Ibu SMK ya. Nah, nanti silahkan dibaca aja Bapak Ibu bagi teman-teman untuk suratnya nanti saya akan coba dilampirkan di deskripsi ya. Kalau dibacakan ini terlalu lama, tapi Bapak Ibu nanti silahkan langsung, kalau sudah dibaca, dicari, langsung kena ya sasaran ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu saja ya yang dapat diinformasikan. Yang jelas kesimpulannya adalah bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek ya telah membuka program pendaftaran untuk PPG dalam jabatan. Itu saja informasi yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.